Setelah berhasil menyelamatkan Mutiara di episode sebelumnya, ternyata ada kabar yang kurang mengenakan dari Mutiara, teman-teman. Padahal ya di episode sebelumnya tuh udah bener-bener mesra banget, udah bener-bener pelukan banget. Pokoknya tuh Mutiara tuh udah mulai suka sama Kenzo, yang bener-bener suka. Kenzo pun juga udah sama yang bener-bener suka banget. Jadi udah nggak malu lagi lah, udah nggak jaim lagi gitu loh teman-teman. Tapi karena adegan pelukan ini tuh dilihat banget di depan matanya Sandra, bikin Sandra marah. Jadi alhasil Sandra ini sampai dalam tanda kutip memelas-melas kepada Kenzo dan juga Mutiara supaya Mutiara ini tinggal di rumahnya, karena ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab Sandra kepada Mutiara. Ya biasalah cari muka, karena Sandra ini tuh masih takut kalau Bejo bakal ngomong sesuatu kepada Kenzo maupun juga Mutiara. Jadi Sandra sengaja banget bawa Mutiara ke rumahnya dijadiin ART. Biar apa? Biar tiap hari bisa dikerjain. Sama seperti bagaimana Sandra mengerjai Kayla seperti biasanya. Dan ini pun juga jujur ya, agak bingung sebetulnya sama Kenzo kenapa mengizinkan hal ini. Entah mungkin karena dapat larangan dari Rianti, tapi seharusnya sih Pak Aditya pun juga nggak melarang ya, karena kan Pak Aditya pun juga sayang sama Mutiara. Harusnya Pak Aditya bisa untuk mengkoordinir masalah ini supaya apa? Tentu aja supaya Mutiara pun juga bisa pulang ke rumah lagi dan bekerja aja di rumahnya Pak Aditya. Tapi sampai di sini ya ini cukup membingungkan memang, karena jujur aja Kenzo justru malah mengantarkan Mutiara dan berkata kepada Sandra untuk menitipkan Mutiara. Ya tentu aja ini gara-gara ulah Sandra yang lain sebagai macamnya tuh melobi lah supaya Mutiara tinggal di sana. Nah, di sini pun juga sebetulnya Mutiara tahu teman-teman, dengan Mutiara tuh tinggal satu rumah dengan Sandra, ini bakalan bikin Mutiara tuh dapat masalah setiap harinya. Sama aja di rumah Kenzo punya masalah sama Rianti, di rumah Sandra ya Sandra yang jadi masalahnya. Tapi Mutiara nggak mau terlalu ambil pusing, apalagi ada Kayla juga. Bahkan Kayla pun juga sempat menawarkan untuk satu kamar aja sama Kayla biar lebih aman. Tapi Mutiara memutuskan untuk tinggal di kamar ART aja. Apalagi ya namanya juga Mutiara ya, sederhana banget orangnya, nggak neko-neko. Jadi ini pun juga yang bikin Kenzo tuh salah satunya, yang bikin Kenzo jatuh cinta kepada Mutiara karena kesederhanaannya Mutiara yang luar biasa. Tapi tenang aja, meskipun tinggal di rumahnya Sandra, Mutiara pun juga dapat ibaratnya support lah dari Pak Dandi dan juga Kayla. Karena balik lagi, Sandra pun juga ya bisa jahat dan berpotensi jahat lagi. Tapi mungkin gak separah edisi-edisi sebelumnya. Kenapa? Karena di rumah Sandra ada Pak Dandi, ada Kayla juga. Sehingga tentu aja apalagi Kenzo bakal terus menjenguk Mutiara ke rumahnya Sandra, sehingga ini bikin Sandra pun juga tentu teman-teman pasti bakal mikir dua kali untuk jahat kepada Mutiara. Karena kalau sampai ketahuan jahat, maka Kenzo bakal semakin benci kepada Sandra. Dan tentu aja teman-teman ini pun juga bakal membuat Sandra namanya semakin buruk di depan mata Kenzo dan di depan Pak Dandi ayah kandungnya. Jadi Sandra bakal colongan aja. Tapi ya balik lagi, sialnya setelah baru aja semalam tinggal di rumahnya Sandra langsung ngerjain Mutiara. Dan ini pun juga didengerin semua obrolan tersebut oleh si Mutiara ini. Entah Sandra ini lagi nelfon siapa, tapi Sandra berkata kalau Sandra udah mengerjai Mutiara dan bakal terus mengerjai Mutiara selama Mutiara tinggal di sana. Apalagi ada aturan juga kalau Mutiara nggak boleh keluar rumah. Ya jelas aja supaya Sandra bisa terus ketemu sama Kenzo. Tapi kan tetap aja Kenzo bisa datang ke rumahnya Sandra untuk mencari Mutiara. Jadi sebetulnya mau seketat apapun aturan yang dibikin sama Sandra, ujung-ujungnya ya tetap bakalan bikin Kenzo tuh tetap bakal mencari Mutiara juga. Apalagi kan ini sifatnya hanya sementara aja ya teman-teman, nggak akan lama juga. Apalagi setelah nanti tahu dan Kayla pun juga bakal ngadu kepada Kenzo kalau Mutiara diperlakukan buruk, terus dijahili, nggak pernah dihargai, bahkan gaji pun terkadang nanti bakal ibaratnya tuh bakal apa ya, bakal dikasih tapi enggak, pokoknya dimainin lah ibaratnya. Ini pun juga bakal ngadu lah Kayla kepada Kenzo. Apalagi Kayla pun juga semenjak balik lagi ke rumahnya Sandra yang sekarang, apalagi ada Om Dandi, ayah dari Sandra ini, bikin Kayla jauh lebih berani kepada Sandra teman-teman. Mungkin beraninya belum ekstrim, tapi minimal ini udah bikin Kayla pun juga nggak lagi setakut dulu kepada Sandra. Makanya Kayla sampai nawarin buat sekamar Mutiara
di kamarnya Kayla supaya Kayla pun juga bisa ikut menjaga Mutiara. Apalagi Kayla pun juga di sini sudah mencium ada gelagat yang dalam tanda kutip Kenzo tuh nitipin lah Mutiara kepada Kayla, dan Kayla pun juga merasa kalau Kenzo tuh sayang sama Mutiara, sehingga mungkin karena rasa perasaan care sama Kenzo dan Mutiara, Kayla pun juga ingin menjaga Mutiara, teman-teman. Tapi balik lagi ya, tetap aja senyaman nyamannya tinggal di rumah Sandra bakal tetap nggak bakal nyaman, apalagi dengan Sandra yang seperti ini. Dari awalnya pun juga niatnya udah busuk dan udah buruk ya. Makanya kalau diperhatikan teman-teman ya, Mutiara pasti nggak akan betah juga. Jadi ini tuh kayak Mutiara tinggal di rumah Kenzo diganggu Rian, tapi ini tuh versi lebih parahnya. Rianti aja kan ketika Mutiara tinggal di rumahnya Pak Aditya tuh kan parahnya tuh udah minta ampun ya. Nah sekarang tuh dibikin tambah parah lagi teman-teman. Sandra tuh berkali-kali lipat dari Rianti. Bahkan sampai ngancem gak bakal dicairin gajinya, bakal ngancem ini, ngancem itu, banyak aturan dan lain sebagainya macamnya tuh bener-bener bikin Mutiara pun juga sadar ini tuh gak bisa ngapa-ngapain. Tapi Mutiara pun juga gak mau ambil resiko juga teman-teman. Takutnya apa? Kalau Mutiara keluar ketemu orang-orang jahat lagi. Takut juga nanti ketemu lagi bejo dan lain sebagainya macamnya. Jadi ya udah, daripada harus berhadapan dengan orang-orang yang kayak gitu, ya udahlah sementara tinggal di rumah Sandra juga. Nanti pun juga semoga aja sih bisa ketahuan ya teman-teman kalau Sandra ini tuh adalah yang udah bayar bejo sebagai ayah palsu dari Mutiara. Karena kalau nggak sampai terbongkar sih jujur kesel. Apalagi langsung melihat adegan seperti ini tuh kayak Sandra tuh selalu lolos aja dari semua kejahatannya. Kayak apa yang Sandra lakuin, semua kejahatan yang Sandra lakuin tuh kayak nggak pernah ada efek jeraknya buat Sandra itu sendiri. Makanya ini pun juga bener-bener agak gemes banget, agak kesel banget sama Sandra yang selalu seenaknya seperti ini. Tapi balik lagi semoga aja, dan kita pun juga nggak perlu terlalu takut ya teman-teman. Karena balik lagi kalau Mutiara pun juga nggak nyaman di sana, Pak Aditya pun juga pasti bakal langsung menjemput Mutiara. Kenapa? Karena Pak Aditya pun juga kangen sama kopi buatan Mutiara dan juga nasi goreng buatan Mutiara. Sehingga tentu aja ini nggak bakal lama ya tinggal di rumah Sandranya. Ini pasti gara-gara satu dan lain halnya lah. Sehingga ini Mutiara bisa tinggal di rumahnya Sandra. Nanti pun juga bakal dijelasin seperti apa dan teman-teman pun juga bakal tahu sendiri. Tapi yang pasti tenang aja, ini nggak akan lama. Karena kalaupun Mutiara tinggal di rumahnya Sandra, Kenzo bakal tetap temuin Mutiara. Bakal ada juga selipan adegan romantisnya. Dan yang pasti Mutiara pun juga nggak lama lagi bakal kembali tinggal di rumahnya Pak Aditya. Apalagi nanti pun juga Pak Aditya langsung yang meminta Mutiara untuk kerja lagi di rumahnya. Mungkin karena feeling juga kali ya teman-teman. Karena takut Mutiara kenapa-napa lagi. Apalagi ngelihat Sandra yang dalam tanda kutip bener-bener kurang di matanya Pak Aditya tuh bikin Pak Aditya pun juga kepikiran. Feeling sih mungkin ya, ikatan batin lah ibaratnya yang bikin Pak Aditya pengen Mutiara untuk tinggal di rumahnya lagi. Duh semoga aja ya teman-teman, karena kalau Mutiara lama tinggal di rumah Sandra, wah udah gak kebayang berapa banyak hal kejahatan yang bakal dilakukan oleh Sandra. Ayo Kenzo, jemput lagi Mutiara balik ke rumahnya Kenzo dan juga Pak Aditya. Setuju ya teman-teman? Coba kalau setuju boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.